Shalom teman-teman. Kalian udah siap ibadah belum? Kita udah siap nih. Apa teman-teman sudah siap? Jangan lupa siapkan Alkitab dan katekismusnya. Ayo kita panggil Kak Ocha. Kak Ocha. Hai, halo adik-adik. Hai, ada temennya loh Kak Ocha. Ada Ivan, ada juga Gloria. Wah, Kak Ocha seneng banget sekarang ada teman-temannya. Oke, shalom adik-adik semuanya. Apa kabar semuanya? Luar biasa, dahsyat. Yes, yes, yes. Kayaknya adik-adik di rumah masih pada belum semangat. Ayo, kalian juga harus semangat ya. Oke, siap? Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Luar biasa, dahsyat. Yes, yes, yes. Good. Nah, sekarang Kak Ocha, Kak Ivan dan juga Gloria akan menemani adik-adik untuk ibadah sekolah minggu. Sudah siap adik-adik untuk beribadah sekolah minggu? Ya. Mari kita pertama menyanyikan lagu di kepak-kepakan sayapnya, oke? 1, 2, ya. Ayo Ivan sama Gloria harus semangat ya. Di kepak-kepakan sayapnya, di geleng-geleng kepalanya, agar tubuh sehat dan kuat untuk bekerja bagi Tuhan. Digoyang-goyang kaki kiri, digoyang-goyang kaki kanan, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Oke adik-adik, wah sudah semangat ya, sudah gerah nih kayaknya. Yuk kita mau memulai ibadah kita. Kita mulai dengan berdoa dulu ya. Kita doa bersama-sama, lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada hari ini sehingga pada hari ini kami bisa kembali untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, kiranya Kau berkati adik-adik sekolah minggu dan juga guru-guru sekolah minggu yang akan melayani ibadah sekolah minggu ini, dan juga kami ingin beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, berkatilah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya, sehingga kami bisa layak untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Biarlah Engkau yang menyempurnakan juga ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita mau bernyanyi bersama-sama dari buku Ende nomor 565, Las Rohaku Lo Memuji. Ivan sama Gloria tahu nggak lagunya? Tahu nggak? Tahu kan? Nah, musiknya mirip sama lagu Kami Puji dengan Riang. Oke? Siap bernyanyi? Yuk Kapita musiknya. Kita nyanyi bersama-sama. Las rohaku lo memuji, debata parulungi, somon bunga mangebat, dina bicara ari,
kita memasuki Tita. Nah, adik-adik silahkan siapkan katekismusnya. Kita mau sama-sama belajar Tita yang akan dibawakan oleh kakak GSM. Silakan. Hai adik-adik semuanya. Hari ini Kak Christine akan membacakan Tita. Tita kita diambil dari Tita atau Patik Parjolo. Yuk dibuka katekismusnya adik-adik. Kakak tunggu yuk. 1, 2, 3. Oke, kita bacakan bersama-sama ya. Patik Parjolo. Au do Jahoba de Batam, Mina de Batata, dan jadi paraku au bahenonmu de Batam. Ayo sekali lagi tanpa membaca katekismus. Sama-sama ya. 1 dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Patik Parjolo. Au do Jahoba de Batam, Mina de Batata, dan jadi marakup au bahenonmu de Batam. Artinya apa sih Kak? Artinya adalah dan jadi ikon umbia rohata jalo humolong jalo umpos mida de bata asa mida nasana adong. Nah itu ya adik-adik artinya. Kakak harap adik-adik semuanya dapat melakukan dan mengerti Tita Tuhan. Terima kasih. Nah adik-adik tadi kita sudah belajar Tita. Kakak harap adik-adik di rumah bisa mengerti dan juga memahami Tita kita pada minggu ini. Sekarang kita mau bernyanyi lagi dari buku MD nomor 754 Go Kelas Miroha. Sudah siap belum teman-teman? Sudah. Oke. Ayo musiknya Kapita. Mari kita bernyanyi sama-sama. Go Kelas Miroha doang dingolukon, dingolukon, dingolukon. Go Kelas Miroha doang dingolukon, tonton dirohakon. Mau lihat Go Kelas Miroha, maringan ngomong di Tuhan dia. Mau lihat Go Kelas Miroha, maringan ngomong di Tuhan dia. Kita nyanyikan sekali lagi. Go Kelas Miroha doang dingolukon, dingolukon, dingolukon. Go Kelas Miroha doang dingolukon, tonton dirohakon. Mau lihat Go Kelas Miroha, maringan ngolong di Tuhan dia. Mau lihat Go Kelas Miroha, maringan ngolong di Tuhan dia. Oke, adik-adik, sekarang kita mau sama-sama belajar ayat bulanan kita di bulan September. Nah, siapin Alkitabnya. Kita panggil kakak guru sekolah minggu. Silakan. Shalom adik-adik, kembali lagi bersama kakak. Di sini kita akan membaca ayat bulanan di bulan September. Dari mana ayat bulanan kita diambil? Dari Yesaya 40 ayat 31. Kakak ulang lagi ya, dari Yesaya 40 ayat 31. Dalam bahasa Bataknya kakak bacakan, adik-adik bisa ngikutinnya di rumah. Alai akan nama haposan tu Jahoba maruli hagogon mardapot-dapot gabe marhabong nilali lahu marnea marlojang ni nasida dang olo lojang mardalani nasida dang olo mandate. Ulang lagi ya dek, kakak bacakan, adik-adik ulang lagi, ikutin di rumah. Yesaya 40 ayat 31. Saya ulang lagi, Yesaya 40 ayat 31. Alai akan nama haposan tu Jahoba maruli hagogon mandapot-dapot gabe marhabong nilali lau marnaik marlojangi nasida dang olo lojang mardalani nasida dang olo mandate. Artinya dalam bahasa Indonesia adalah tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu.
mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ya, semoga ayat ini menjadi kekuatan buat kita di saat ini, di dalam menghadapi pandemi. Jadi kita selalu berharap kepada Tuhan seperti seekor rajawan. Demikian ayat bulanan kita. Terima kasih. Nah, adik-adik, tadi kita sudah belajar ayat bulanan. Siapa yang sudah hafal ayat bulanan kita di bulan September? Nah, bagi yang sudah hafal, jangan lupa dikirim videonya ke kakak guru sekolah minggu supaya ditayangkan ke YouTube ibadah kita. Oke? Masih semangatnya nih Gloria, Ivan? Masih kuat berdirinya? Oke, siap. Mari kita bernyanyi bersama dari buku ND nomor 792, Pasupasi Hamio Tuhan. Adik-adik, kita mau mendengarkan warta sekolah minggu. Warta kita minggu ini yang pertama adalah, nah, adik-adik bisa lihat gak ada yang beda kan nih ibadah kita minggu ini? Tadi ada siapa yang mendampingi Kak Ocha? Benar, ada Ivan sama Gloria. Nah, sekarang kakak guru sekolah minggu ingin melibatkan adik-adik sekolah minggu dalam ibadah virtual kita. Nanti bagi adik-adik yang ingin menjadi ikut syuting untuk ibadah sekolah minggu, kakak GSM akan sharekan jadwal ibadahnya per minggu. Oke? Ditunggu ya adik-adik ya. Nah, untuk warta kita yang kedua adalah Google Form. Nah, masih ingat nggak adik-adik, kakak pernah share link Google Form untuk pendataan horong sekolah minggu. Nah, kakak sudah share di grup WhatsApp orang tua. Adik-adik, bagi yang belum mengisi, jangan lupa hari ini, malam ini, kakak tunggu yang belum mengisi untuk segera mengisi ya. Jangan lupa supaya kakak bagi horongnya, karena kalian kan sudah naik kelas semua, berarti sudah beda dong horongnya, ada yang beda, ada yang masih sama. Nah, nanti kakak ingin mendata kalian. Dan warta kita yang ketiga adalah untuk aktivitas kita di Minggu Ceria. Kakak guru sekolah minggu pernah membagikan audio dan juga lirik untuk kur virtual untuk adik-adik horong 1. Nah, kayaknya kakak dengar belum ada nih yang kirim videonya. Ayo adik-adik segera kumpulkan videonya ke WhatsAppnya kakak Titin, ditunggu sampai hari Rabu. Oke adik-adik, jangan lupa ya dikirim supaya kur virtual ibadah sekolah minggu untuk khusus horong 1 bisa ditayangkan ketika Minggu Ceria. Oke adik-adik, itu saja warta kita minggu ini. Terima kasih. Oke adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan warta sekolah minggu. Sekarang kita mau bernyanyi lagi. Kita mau memasuki apa? Ivan? Firman Tuhan. Terus kita sebelum firman Tuhan harus siapin apa, Gloria? Alkitab. Nah, jangan lupa disiapin Alkitabnya ya adik-adik ya. Tadi Ivan sama Gloria sudah mengingatkan kalian. Nah, sekarang kita mau bernyanyi dari buku ND, judulnya Roma to Jesus. Ayo kan kita musiknya.
pagi dan selamat hari Minggu buat adik-adik sekolah minggu. Begitu juga Amang Inang, orang tua anak sekolah minggu. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Tuhan kami yang kami sapa dalam nama Yesus Kristus, sungguh kami mengucap syukur di pagi hari ini atas berkat-Mu. Kami masih bisa melakukan ibadah minggu melalui media YouTube. Semua itu hanya karena kemurahan-Mu. Biarlah acara ibadah ini Tuhan yang pimpin. Begitu juga hamba-Mu yang menyampaikan firman. Urapi hati dan pikiran hamba agar dapat menyampaikan firman-Mu kepada anak-anak sekolah minggu. Berfirmanlah Engkau. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anak-anak sekolah minggu, kita boleh buka Alkitab kita. Firman Tuhan hari ini yang diambil dari Injil 1 Petrus 3 ayat 8 sampai 10. 1 Petrus 3 ayat 8 sampai 10. Amang yang bacakan diikuti ya. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Demikianlah firman Tuhan di pagi hari ini. Minggu yang disebut minggu kita hari ini, minggu ke-16 setelah Trinitatis. Adapun perikop minggu kita hari ini adalah anak Tuhan penuh kasih. Anak-anak kami sekolah minggu tentu sudah sering mendengarkan kata kasih. Pasti kita senang kalau kita mendengar kalimat kasih. Sebagaimana tadi yang kita baca di ayat 8, anak-anak kami sekolah minggu diminta Tuhan harus seia sekata, seperasaan. Artinya adalah anak-anak kami sekolah minggu, kalau ada adiknya di rumah atau abangnya atau kakaknya, itu harus kompak. Jadi tidak bisa berantem ya. Dan begitu juga terhadap orang tua. Tadi dikatakan harus seia sekata dan seperasaan. Jadi kalau orang tua mau menyuruh, ya harus cepat. Tidak boleh mengatakan tidak, malas. Tetapi anak-anak sekolah minggu di sini, begitu disuruh orang tua, langsung dibilang ya mak, ya pak. Nah, itu tandanya anak-anak yang penuh kasih. Jadi hati, dan dia pun, kita pun harus menurut gitu. Ya misalnya apa contohnya itu? Kalau disuruh oleh orang tuanya mengerjakan PR, langsung kerjakan. Kalau disuruh cuci piring, langsung cuci piring. Ya begitu ya adik-adik sekolah minggu ya. Jadi itulah yang disebut anak-anak yang penuh kasih. Begitu juga kalau berteman, ya memang belum bisa
sekolah secara tatap muka ya. Tapi kan dekat rumah juga ada mungkin tetangga. Ya, ke tetangga juga harus baik-baik. Tidak boleh nakal. Itu namanya anak-anak yang penuh kasih. Ya, pokoknya anak-anak yang penuh kasih itu adalah anak-anak yang tidak membuat orang lain jengkel, tidak membuat orang lain sakit hati, tapi selalu menyenangkan. Begitu ya anak-anak ya. Begitu juga tadi di ayat 9 kembali dijelaskan lagi bahwa anak-anak itu harus menjadi anak yang baik. Anak yang baik itu apalagi contohnya? Tidak boleh mengejek teman, tidak boleh mencaci maki. Kalaupun temannya itu nakal, kalaupun kita itu dinakalin, ya kita tidak boleh membalasnya. Itu nggak boleh. Bilang aja, kalau ada teman kamu nih yang nakal sama kamu, langsung bilang aja sama dia, tidak boleh nakal. Kalau nakal itu dosa, nanti Tuhan marah. Itu contohnya. Itulah contohnya tadi itu, bahwa anak sekolah minggu yang selalu dengan kasih. Jadi sebab kalau kita selalu penuh dengan kasih, ya Tuhan akan baik, akan mengasihi kita juga, akan mengasihi kamu. Begitu ya anak-anak ya. Jadi itu jangan lupa, harus diingat, harus selalu mengasihi, mau ke siapapun, tidak boleh dibeda-bedakan orang, maupun itu teman sekolah, tetangga. Kalau teman satu sekolah minggu ya mungkin belum ketemu karena kita masih melalui Zoom. Tapi yang terpenting diingat adalah anak-anak kami di sini harus selalu menyayangi. Sekalipun dia mengejek, sekalipun dia nakal, kita tidak boleh membalasnya. Kita harus selalu mengasihi siapapun dia, mau pintar, mau gimana pun dia, mau kaya, mau miskin, jangan dibeda-bedakan. Selalu penuh dengan kasih. Ya anak-anak ya. Begitu juga di ayat 10 kembali lagi disebutkan di situ. Tetap harus mencintai. Jadi diulang-ulang tadi, mulai dari ayat 8, 9, 10 selalu selalu penuh dengan mencintai ya. Jadi namanya mencintai itu ya maksudnya itu kita harus selalu baik kepada setiap orang. Sebab apabila kita mencintai orang, maka hati kita juga senang. Coba kalau kamu ada teman kamu musuhan mau di rumah dengan adiknya atau abangnya atau kakaknya, pasti kan gak enak kan. Tapi kalau kita senang gitu, bisa jadi saling kerjasama, saling membantu. Bisa kakaknya ngajarin adiknya PR-nya, "Kak, ini tolong saya bantu ini." Begitu juga dengan kalau kerja di rumah nyapu. Kalau kita juga baik sama abang kita, jadi abang yang bantuin. Ya, jadi begitu ya adik-adik sekolah minggu ya. Ingat, tidak boleh membenci orang, selalu mengasihi. Karena tadi di sini disebutkan firman Tuhan bagi kita hari ini adalah anak yang selalu penuh kasih. Ya, penuh kasih. Jadi setiap saat penuh kasih. Ya, bersabar dulu ya adik-adik ya. Ini kita mungkin sudah hampir 2 tahun belajar dari rumah, ibadah dari rumah. Mungkin belum ada juga yang jalan-jalannya. Ya boleh saja sih jalan-jalan ke Ancol atau ke Pantai Indah Kapuk juga boleh, karena itu di luar alam terbuka ya. Boleh sekali-sekali ke Pantai Indah Kapuk, ada di situ ada rumah dibangun di atas laut itu enak banget sih itu mandang-mandang.
boleh diajak aja situ, tapi jangan hari Minggu, hari Sabtu aja ya. Nanti di situ dilihat itu dibangun oleh orang-orang pintar. Itu ada rumah gede-gede dibangun di atas laut itu. Wah, itu nanti diajak papa mamanya ke situ. Ya, Manginangnya di bawah nanti sekali-sekali situ hari Sabtu. Itu kalau nggak salah masih gratis itu dia punya parkiran. Bebas di situ bisa foto-foto, selfie-selfiean. Iya, nanti bilang sama bapak mama biar dia ajak ke sana. Tapi jangan hari Minggu, hari Sabtu aja. Hari Sabtu biasanya jam 3 udah buka itu. Itu di Pantai Indah Kapuk. Pantai Indah Kapuk 3 atau nanti dikasih tahu lah. Pergi aja ke sana. Jadi nanti mudah-mudahan sebentar lagi sekolah sudah bisa secara tatap muka, ibadah juga. Jadi kita nanti sudah bisa ketemu. Amang juga nanti kalau kita bawa firman Tuhan, kita sudah lebih dekat. Tidak seperti ini hanya melalui Zoom, ya. Itu harus berdoalah kita biar cepat COVID ini hilang dari bumi ini, terlebih dari negara kita ini, ya. Jadi seperti yang tadi yang Amang sampaikan, bahwa anak-anak yang penuh kasih adalah anak-anak yang hormat sama orang tua, yang tidak membuat adiknya nangis. Begitu juga kakaknya, adiknya rajin cuci piring, rajin nyapu, rajin mengerjakan PR. Itu kalau kamu tanya mama, pasti mama dan mamanya senang itu. Dan mama pasti berbahagia melihat anak yang rajin tadi. Sebab anak yang rajin adalah contoh anak yang penuh kasih. Maka untuk itu setiap saat adik-adik kami anak sekolah minggu, lakukanlah kebaikan, lakukanlah cinta kasih kepada orang tua, kepada semua orang, tidak terkecuali, agar kamu menjadi anak yang dicintai Tuhan. Begitu juga saat ini kami sampaikan juga kepada Amang Inang, orang tua daripada anak-anak sekolah minggu. Kami dari Parhalado, mungkin melalui kakak guru sekolah minggu nanti, memohon kepada Amang Inang agar tetap bersabar mendampingi anak-anak sekolah minggu pada saat ibadah seperti ini yang melalui YouTube atau online. Tentu karena dengan bimbingan Amang Inang lah adik-adik sekolah minggu boleh mengikuti ibadah dengan baik. Sebab kalau kami tidak tahu kondisinya bagaimana, kami hanya melalui media ini. Tentu kami sangat berharap kepada Amang Inang untuk bersabar, untuk bisa, kalau ada misalnya penyampaian kami di firman Tuhan yang kurang begitu dipahami anak-anak kami, Amang Inang boleh menjelaskan kepada adik-adik sekolah minggu agar mereka boleh lebih memahami lagi. Sekali lagi Amang Inang, kami sangat berterima kasih dengan kerjasama kita dengan adanya ibadah online ini. Sekali lagi, tanpa Amang Inang, tentu anak-anak kami, adik-adik sekolah minggu di rumah pasti akan sulit untuk mengikuti ibadah dengan baik. Maka janganlah berlelah untuk mendampingi anak-anak sekolah minggu agar anak-anak boleh mengerti dan memahami akan firman Tuhan. Dan mungkin ada masukan dari Amang Inang, boleh nanti disampaikan masalah teknisnya, mungkin penyampaian sampaikan melalui guru sekolah minggu. Ya Amang Inang ya, terima kasih buat Amang Inang. Tuhan memberkati semua keluarga. Begitu juga di dalam tempat
pekerjaan Amang Inang dimanapun bekerja. Jadi kembali lagi kepada adik-adik kami sekolah minggu, jangan lupa tadi yang Amang sampaikan, jadilah anak yang penuh kasih. Penuh kasih, itu perikopnya minggu ini ya. Anak yang penuh kasih. Anak yang penuh kasih tadi itu harus mengampuni, tidak boleh membenci, tidak boleh nakal, tidak boleh mengejek, rajin, taat sama orang tua. Itu diingat ya. Jadi demikianlah firman Tuhan hari ini. Semoga ke hari-hari yang akan datang segera si COVID berakhir dari bumi ini, terlebih dari negara kita ini, agar kita boleh bebas beribadah dengan baik dan secara tatap muka. Demikianlah firman Tuhan, kita berdoa. Bapa kami di sorga, kembali kami mengucap syukur kepadamu atas berkat dan pemeliharaan-Mu. Kami boleh mendengarkan sebagian dari firman-Mu, di mana Tuhan telah mengajar kami untuk hidup selalu penuh dengan kasih. Dan kepada seluruh orang tanpa kecuali, kami juga mohon ya Bapa, berikan kami hikmat dan kekuatan agar kami dapat melakukan semua itu. Kami juga berdoa buat anak-anak sekolah minggu dimanapun saat ini berada, untuk mengikuti ibadah secara online ini ya Tuhan. Dan saat ini dimana mereka masih tahap pertumbuhan, tentu sangat butuh bimbingan dari kami, terlebih orang tua mereka, sehingga mereka kelak menjadi anak-anak yang taat dan setia mengikuti Tuhan. Dan kami tahu dunia penuh dengan godaan, tapi kami percaya apabila mereka hidup dan setia mengikuti Tuhan, maka mereka pun tidak akan tersesat akan zaman yang serba cepat dan tidak menentu ini. Kami juga berdoa apabila ada anak-anak kami, mungkin ada yang sakit, Tuhan sembuhkan, agar mereka boleh belajar dan bermain dengan sukacita. Kami juga berdoa buat Amang Inang, orang tua dari anak-anak sekolah minggu ya, yang mungkin kurang sehat, Tuhan sembuhkan. Berkati juga pekerjaan mereka, sehingga mereka makin bertambah sukacita di dalam membimbing anak-anak yang Tuhan titipkan kepada mereka. Kami juga berdoa kepada Tuhan buat semua kakak-kakak sekolah minggu yang memberikan tenaga, pikiran, waktu, dan bahkan materi untuk mereka membimbing anak-anak sekolah minggu. Berikan kepada mereka kesehatan, kesehatian tim, berikan akal dan hikmat yang daripada-Mu, sehingga mereka dalam melakukan program sekolah minggu bisa berjalan dengan baik. Berkati pekerjaan mereka sehari-hari, berkati juga keluarganya. Kami juga memohon agar dunia dan bangsa kami ini dijauhkan dari segala mara bahaya, terlebih si COVID ini, agar kami anak-anak sekolah minggu boleh belajar dan beribadah secara tatap muka. Sebentar lagi kami akan mengakhiri acara ibadah kami, tetapi kasih-Mu tidak akan berakhir dari kami ya Tuhan. Dan di atas semua itu, kami manusia yang tidak luput dari salah dan hilaf, baik sesama kami terlebih bagi-Mu. Ampunilah kami, sehingga kami layak datang menerima dan mengucap syukur atas berkat-berkat Tuhan. Terimalah doa permohonan kami yang kami mohonkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Nah, sudah paham kan adik-adik? Kakak harap firman Tuhan kita pada minggu ini bisa adik-adik mengerti dan juga dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang kita mau bernyanyi lagi sambil mengumpulkan persembahan. Nah, persembahannya jangan lupa ditransfer lewat OVO ataupun juga nomor rekening dari bendahara sekolah minggu. Oke adik-adik, sekarang kita mau bernyanyi dari buku Ende, Molo Yesus Dongani.
persembahan. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihkannya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Adik-adik, ibadah kita telah selesai. Nah, terima kasih adik-adik yang sudah mengikuti ibadah dari awal hingga akhir. Kakak harap minggu depan adik-adik tetap mengikuti ibadah seperti biasa, oke? Gimana Ivan? Hatinya udah bersuka cita? Bersuka cita nggak nih? Enggak bersuka cita. Seneng nggak? Oke, nah Kak Onca, Ivan dan juga Gloria pamit undur. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu semuanya. Tuhan Yesus memberkati.